Untuk memperbarui informasi mengenai situasi terkini di Papua terkait kediaman Gubernur Papua Lukas NMB yang dijaga ketat oleh massa pendukungnya, kita berbincang dengan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang Pak Kamal. Selamat siang Mbak Lidri. Ya, Pak Kamal, bagaimana kondisi di Papua saat ini? Apakah masih ada unjuk rasa pendukung Lukas NMB di sana, Pak? Alhamdulillah untuk situasi di Papua cukup kondusif, khususnya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Kerom, di mana hari Selasa kemarin pendukung Pak Lukas melaksanakan orasi di Taman Mimpi. Alhamdulillah juga berjalan dengan kondusif karena pihak-pihak Korlam sudah komunikasi dengan Kapolres dan beberapa pejabat untuk sama-sama bagaimana Kota Jayapura dan beberapa kota lainnya ini di sekitar Kota Jayapura tetap kondusif. Baik, untuk situasi ya silakan dilanjutkan Pak. Untuk situasi sangat kondusif hari ini, hari Rabu kemarin sudah pulih kembali, masyarakat aktivitas seperti jagala, semua perekonomian, perbankan dan rumah sekolah sudah buka semua, meskipun di hari Selasa ada yang buka, ada setengah buka dan sebagainya, karena mereka juga melihat situasi dan kondisi, ya, mengkhawatirkan karena kita sudah punya komitmen untuk bagaimana masa dari tumbuh di beberapa titik ini akan kita geser ya dengan mobil yang sudah dikasih rambu-rambu khusus, kemudian tanda-tanda khusus dan tidak ada yang konvoy menggunakan jalan kaki dan sepeda motor. Dan itu ditaati dan dipenuhi. Meskipun kita tahu bahwa kita 14 orang diamankan oleh Polres Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, ya, terus kemudian melakukan pendalaman dan setelah itu kita sita semua barang-barang yang didapat di lapangan dan mereka dilakukan pembinaan secara intensif, dikembalikan kepada keluarganya dan mereka untuk melaporkan, sehingga komunikasi dengan pihak keluarga di Polres dengan Babin Kamtimas ini berjalan dengan baik. Ketidaktahuan atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh mereka sudah kita antisipasi lebih awal, dan karena kita juga mendapatkan informasi dari beberapa pihak untuk tetap waspada, kemungkinan kecil terjadinya kerusuhan kita antisipasi. Maka langkah-langkah yang telah dibangun oleh rekan-rekan kami dari yang ada di lapangan bersama rekan-rekan TNI dan beberapa aparat yang ada di lapangan berjalan dengan baik. Baik, untuk di kediaman dari Gubernur Papua Lukas NMB ini apakah masih ada pendukung ataupun pendukung Lukas NMB yang masih berjaga di sana? Ada, namun tidak sebanyak ketika sebelum dilaksanakan unras ya, pada hari Selasa. Jadi ketika Pak Lukas ditetapkan sebagai tersangka terus kemudian dilakukan pemanggilan di minggu kemarin, ya, terus kemudian mereka datang ke Bimo bersama dengan beberapa keluarga dan perwakilan dari pengacaranya, ya. Kemudian mereka pulang, dari pulang itu kan mereka berkumpul di kediaman beliau sampai beberapa hari kemudian, dan kemarin setelah hari Selasa setelah menyampaikan kehendaknya, ya, sudah diterima oleh perwakilan dari DPRD Papua. Kemarin lebih ada, namun tidak sebanyak pada waktu itu. Jadi Kapolres sudah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang berdomisili di Koya Tengah, ya, untuk tetap menjaga harmonisasi baik warga yang ada di sekitar rumah Pak Lukas NMB maupun warga yang datang dari beberapa kampung yang ada di sekitar Koya. Iya, lalu untuk KPK sendiri apakah sudah ada koordinasi dengan Polda Papua, mungkin rencana untuk mendatangi rumah dari gubernur ataupun memeriksa gubernur Papua ini? Apakah sudah ada koordinasi dengan KPK? Kita selalu koordinasi, bahkan kita juga dapat informasi di minggu depan KPK akan melaksanakan panggilan kembali, ya. Namun pada hari apa kita masih menunggu informasi tersebut. Namun bagaimanapun nanti dari kepolisian tetap mendukung apa langkah yang telah akan dilakukan oleh KPK, karena ini kan selalu proses awal dari proses dugaan adanya tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Jadi proses ini kan panjang sampai nanti proses pembuktian, kemudian proses sidang dan sebagainya. Ini kan masih awal dari proses penegakan hukum. Jadi
kami yang sebagai aparat penegak hukum yang ada di Papua, kita tetap mendukung tegas untuk bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK, dan kami selalu komunikasi bagaimana situasi Papua saat ini dan ke depan. Baik, minggu depan tapi belum tahu harinya hari apa ya Pak. Lalu seperti apa persiapan pengamanan dari kepolisian, karena kita lihat ini masa pendukung dari Gubernur Papua tidak sedikit. Jadi kita sudah tiba dari Brimob Nusantara di hari Senin malam, ya, sudah bergabung dengan kita, dan kita sendiri sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian, baik penjagaan maupun kegiatan patroli skala sedang dan skala besar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi. Sehingga kehadiran rekan-rekan TNI Polri yang ada di lapangan itu membesarkan atau menguatkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Papua, seluruh masyarakat yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan Kerom itu merasa terlindungi. Kehadiran kami di masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada siapapun, apakah itu yang pro dengan Pak Lukas maupun yang masyarakat yang saat ini pasif dalam arti kata melaksanakan kegiatan rutinitas sehari-hari. Ya, baik. Mungkin terakhir Pak, singkat saja imbauannya untuk masa pendukung yang saat ini masih berunjuk rasa ataupun juga berjaga di kediaman Gubernur Papua. Apa yang telah disampaikan oleh Kapolres Kota Jayapura untuk seluruh warga masyarakat tetap dukung proses penegakan hukum, ikuti aturan-aturan hukum, dan kepada saudara-saudara kami yang masih ada di sekitar kediaman untuk kembali melaksanakan tugas-tugas rutin sehingga perekonomian di Kota Jayapura menjadi lebih baik dan lebih kondusif. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang Bapak.